pada siang ini kita bisa melaksanakan latihan ya, latihan video konferensi melalui Webex yang nanti akan untuk narasumbernya nanti Mbak Wahyu Widiati, beliau koordinator VCT Jawa Tengah, yang berperan sebagai moderator nanti Ibu Sulimah ya. Untuk Bu Sulimah ini juga termasuk ibu guru Sidoarjo yang aktif di beberapa event, dan alhamdulillah ini bisa bergabung dalam acara yang luar biasa ini. Untuk langsung saja menyingkat waktu, saya serahkan pada Bu Sulimah ya, sebagai moderator. Silahkan Bu Sulimah. Ya, suara saya didengar ini? Terdengar Bu. Halo. Terdengar Bu. Sudah Ibu? Iya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas perawan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih tak terhingga juga saya ucapkan kepada Mbak Lili yang pada pagi hari ini telah menghandle banyak acara pada hari ini, karena ternyata kakak kami Tunas Bangsa harus siap 75%, tetapi tidak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan kita harus berdiam diri di rumah, melakukan social distancing dan bekerja dari rumah. Namun hal itu tidak bisa jadi alasan kita untuk tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, pada pagi hari ini Tunas Bangsa Sidoarjo akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membahas tentang teknik pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi Webex dengan memanfaatkan virtual conference. Apa itu virtual conference? Ini nanti akan dibahas di kelas semuanya 1 jam ke depan. Baiklah, untuk meningkat waktu akan menggunakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama sedianya adalah sambutan dari beliau Ibu Hendriawati, tetapi karena sesuatu dan lain hal nampaknya Ibu Hendriawati saat ini belum bisa bergabung, kita tunggu saja. Dan selanjutnya acaranya kita lanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Widiati. Pada Ibu Wahyu Widiati, waktu dipersilakan. Iya. Bu Wahyu. Terima kasih Bu Sri Suparni dan juga Bu Sulimah atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu, anggota KKG Gugus Tunas Bangsa Sidoarjo dan juga KKG Kusuma Bangsa serta KKG Sinar Harapan Kecamatan Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Sidoarjo yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, kali ini adalah kegiatan KKG virtual pertama. Semoga akan berlanjut sampai waktu yang akan datang. Kali ini saya akan memberikan teknik mengelola Webex. Teknik mengelola Webex itu adalah salah satu kegiatan pembelajaran secara online. Apalagi sekarang ini kita menghadapi pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Pasti murid-murid dari Bapak Ibu guru juga diharuskan untuk belajar di rumah. Sebetulnya banyak sekali cara yang dilakukan untuk kegiatan pembelajaran online. Bisa menggunakan Google Classroom, Kuiper, Padlet, Quizzes, dan lain-lainnya. Dan itu semuanya sudah pernah diberikan pada kegiatan Sarono Giren. Mungkin untuk Google Classroom kemarin sama Pak Agus dan juga Mas Budi. Untuk Kuiper ada Pak Susanto kemarin, Padlet dari Pak Agus Rudi dari SMP 1, dan Quizzes oleh Mas Mul dari Surabaya. Semuanya sudah pernah diberikan. Tetapi
kegiatan tersebut dirasa masih kurang. Kenapa masih kurang? Kita belum bisa melihat wajah dari anak didik kita. Kita belum bisa berbincang langsung dengan anak didik kita. Maka diperlukanlah pertemuan virtual. Pertemuan virtual itu bisa dilakukan menggunakan Cisco Webex, menggunakan Zoom, dan juga menggunakan Microsoft Teams seperti yang sudah dilakukan oleh BPTIKP ya, menggunakan si Japin. Ketiganya itu semuanya bisa kita gunakan. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan materi mengenai Cisco Webex. Webex itu sebetulnya ada bermacam-macam ya. Ada Webex meeting seperti yang kita gunakan sekarang, kemudian Webex event seperti yang dilakukan kepada kegiatan Saron, dan juga Webex training dan Webex Teams. Kita untuk Webex training dan Webex Teams mungkin kita agak jarang menggunakannya. Yang sering kita gunakan adalah Webex meeting dan juga Webex event. Dan Bapak Ibu nanti juga akan bisa membuka room seperti saya sekarang ini menggunakan Webex meeting. Jika Webex event itu hanya bisa digunakan untuk akun yang berbayar, dan ini untuk organisasi itu seperti yang diinformasikan oleh Bu Siti Zulaikha, beliau adalah founder dari kegiatan VCT, itu harganya itu sekitar 20-an juta untuk 1 tahun. Jadi agak mahal kalau menggunakan Webex event. Tapi tidak usah takut karena kita masih ada fasilitas yang Webex free, tapi yang bisa digunakan adalah menggunakan Webex event, Webex meeting. Kemudian kita masuk ke intinya, teknik pengelolaan Webex meeting. Bapak Ibu, dalam kegiatan video conference diperlukan paling tidak minimal ada 3 petugas. Yang pertama adalah host, seperti yang sekarang ini hostnya adalah Bu Sri Suparni dari SDN 2 Ngabean. Kemudian presenter saya sendiri, moderator Bu Sulimah dari SDN 1 Tempur Sari. Ini adalah petugas inti dari kegiatan Vicon. Sebenarnya dengan 3 petugas ini pun kegiatan Vicon sudah berjalan. Untuk host itu bisa merangkap dilakukan oleh moderator maupun presenter, tapi dengan 3 ini semuanya kegiatan Vicon sudah bisa berjalan. Kemudian ada petugas tambahan yaitu perekam, presensi, dan partisipan tentunya. Siapa yang akan mengikuti kegiatan Vicon kalau tidak ada partisipannya? Nah, untuk petugas-petugas ini mempunyai tugas masing-masing. Apa saja tugas-tugasnya? Yang host itu adalah membuka acara Vicon seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Sri Suparni, kemudian memperkenalkan presenter dan moderator, dan yang selanjutnya adalah menyerahkan kegiatan kepada moderator. Jika host sudah membuka kegiatan Vicon, kemudian roomnya diserahkan kepada moderator agar kegiatan Vicon dapat dimulai. Dan yang paling utama dari tugas host adalah membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu menjaga agar kegiatan Vicon tenang. Jadi seperti sekarang ini tidak ada suara-suara yang lain kecuali suara saya. Tugas host adalah itu. Jadi host itu bisa mematikan dan menghidupkan mikrofon dari partisipan. Sebetulnya partisipan untuk kegiatan meeting itu bisa mematikan dan menghidupkan mikrofonnya sendiri. Tapi tentu saja tidak semua partisipan mengetahui peraturan kegiatan Vicon tersebut. Jadi host di sini adalah yang memegang peranan penting demi kelancaran kegiatan Vicon. Kemudian yang selanjutnya tugas presenter. Seperti presenter pada umumnya, tugas presenter yang paling utama adalah memaparkan materi, kemudian menjawab pertanyaan peserta, dan di akhir kegiatan Vicon, presenter mempunyai tugas untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan Vicon tersebut. Kemudian apa tugas moderator? Tugas moderator adalah
memberikan kesempatan presenter untuk menyampaikan materi, tentu saja setelah membuka kegiatan Vicon. Kemudian mengingatkan presenter berkaitan dengan waktu. Seringkali presenter itu dalam memaparkan materi sering lupa waktu karena terlalu asyik atau kegiatan tersebut terlalu banyak materinya sehingga waktunya sudah habis. Tugas moderator lah untuk mengingatkan presenter. Kemudian tugas selanjutnya yaitu mereka pertanyaan peserta di kolom chat. Jadi Bapak Ibu ketika kegiatan Vicon berlangsung, Bapak Ibu boleh bertanya tanpa berbicara. Jadi bisa menuliskan di kolom chat. Kolom chat jika di HP itu bagian bawah ada titik 3, jenengan klik, kemudian ada tulisan chat to everyone. Begitu. Kemudian jika ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa raise hand atau tunjuk tangan agar nanti ketika sesi diskusi tanya jawab, moderator memberikan kesempatan jenengan untuk bertanya secara langsung. Kemudian kegiatan Vicon sudah berakhir, moderator memberi kesempatan presenter untuk menyampaikan kesimpulan. Setelah betul-betul berakhir, presenter sudah menyampaikan kesimpulan, room yang sedianya tadi host menyerahkan kepada moderator diserahkan kembali kepada host. Kemudian tugas perekam, sebetulnya ini tidak harus semua Vicon itu direkam, tapi sebaiknya kegiatan Vicon itu memang harus direkam agar bisa memberikan rekaman hasil Vicon kepada yang tidak bisa mengikuti kegiatan Vicon atau terkendala teknis, misalnya seperti tadi Mbak Nur Hidayah audionya tidak bisa aktif. Itu Wahyu G absen. G Pak, nanti G Pak G. G. Untuk perekaman itu bisa dilakukan dengan aplikasi. Kemarin ada yang mengatakan kalau di Windows 10 ada aplikasi yang sudah tertanam di laptop, itu bisa digunakan. Atau seperti punya saya, laptop saya itu laptop jadul, jadi saya harus menginstal aplikasi. Dan yang sering digunakan untuk merekam dalam kegiatan VCT kemarin adalah Fastone. Jadi ini pun kegiatan hari ini pun sudah saya rekam menggunakan Fastone. Begitu. Kemudian presensi, tugas presensi adalah menyiapkan link presensi online dan merekap hasilnya. Untuk kegiatan perdana kali ini saya sudah menyiapkan presensi online dan nanti akan saya share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu mohon tunggu sebentar mengikuti kegiatan ini, tidak lama kok. Kemudian nanti mengisi presensi secara online. Nanti presensinya berupa link ya, diklik linknya, kemudian diisi formnya, jika ada pilihan ya dipilih, kemudian ada kolom untuk tanda tangan. Nanti Bapak Ibu bisa tanda tangan menggunakan HP gitu. Nah, tadi sudah mengetahui petugas-petugas yang harus ada dalam kegiatan Vicon. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan mengenai peraturan yang harus ada, yang harus dilakukan oleh semua partisipan. Sekarang saya akan mempraktekkan cara membuat akun agar kita bisa membuka room secara free. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu masuk ke browser, kemudian masuk ke webex.com. Setelah itu klik start for free. Seperti biasanya kita melakukan pendaftaran, mengisi email, mengisi nama, kemudian kita harus cek inbox-nya untuk membuat password. Seperti itu cara untuk membuka atau membuat akun pada Webex. Jika penjaringan sudah masuk webex.com, akan tampil seperti ini. Kemudian jangan klik start for free. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Jangan mengisi email penjenengan, kemudian nanti klik sign up. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nanti jenengan isi nama
depan dan nama belakang, terus klik continue. Tampilannya akan seperti ini. Jika jenengan sudah membuat akun, your account is ready. Jadi akun penjenengan sudah siap. Setelah itu jenengan buka email, inbox-nya ada inbox dari Webex, akan diminta untuk membuat password. Nah, nanti akan jenengan bisa isi passwordnya di sini, kemudian klik continue. Nanti akan tampil seperti ini. Jadi jenengan sudah bisa membuat atau menjadwalkan meeting. Saya akan mempraktekkan cara membuat roomnya secara langsung. Seperti ini, kita masuk ke www.webex.com. Saya suruh nggak undur pinter loh. Anang percaya. Ya, masih terkendala. Bapak Ibu, karena ini kegiatannya online, tentu saja ketika kita akan mendaftar akun juga harus online. Jadi tipsnya ketika mau kegiatan online, Bapak Ibu juga harus mencari tempat yang sedianya itu sinyalnya paling bagus di daerah Bapak Ibu. Seperti ini tampilan webex.com. Kemudian yang pertama kita start for free, karena kita akan membuat akun secara gratis. Kita klik start for free. Sambil menunggu, karena saya itu sudah berkali-kali mengisi materi membuat akun, jadi semua email saya sudah saya pakai semua, tidak bisa untuk mendaftar lagi. Biasanya saya mempraktekannya menggunakan email sementara. Bapak Ibu juga bisa menggunakannya. Caranya kita buat email sementara, alamatnya adalah tmail.org. Kita klik sambil menunggu yang tadi ya, karena tadi masih berjalan prosesnya. Kita membuat email sementara dulu untuk mendaftar dari webex.com. Semoga saja bisa, karena kemarin awal-awal belajar di rumah karena virus corona kemarin, untuk membuat akun itu harus menggunakan waktu yang agak lama. Tapi untuk pertengahan kemarin sudah bisa lagi membuat akun menggunakan akun yang gratis. Kita lihat, masih sambil menunggu, saya akan melihat partisipannya sudah 33 ya. Seperti inilah kalau kegiatan online, memang harus menunggu dan menunggu hingga selesai prosesnya. Kak Wahyu sinyal kok jelek. Nggih, nek sekolahan ngeten iki, Bu. Ada nek jadwal fikon kula teng ijen teng griya. Ya. Kita masih menunggu dari email yang gratis. Tmail ini adalah email sementara nggih. Jadi kalau jenengan membuatnya digunakan, nanti dibuka lagi sudah tidak bisa. Tetapi kalau untuk Webex free, kita masih bisa menggunakan email tersebut, walaupun kalau kita mau cari inboxnya sudah tidak bisa, karena ini hanya email sementara. Jadi saya sudah dapat email sementara ini, kita copy. Masih proses ini. Kalau sudah dapat email sementara, kita copy, kita gunakan untuk mendaftar akun free dari Webex. Keuntungannya ketika pandemi corona ini,
kita bisa mengundang 100 partisipan untuk Webex free. Dan yang lebih membahagiakan lagi, untuk free ini selama corona ini kita bisa mengatur sampai 24 jam. Seperti ini, room ini saya bisa membukanya sampai kemarin saya atur jam 6:30 sampai besok 6:30 masih bisa dipakai. Jadi nanti malam jika ingin ada yang latihan bisa saya bukakan roomnya. Ini saya copy, kemudian kita masuk ke Webex lagi. Ini masih proses. Ini karena saya hanya pakai tethering HP dan HP juga saya gunakan untuk join room, atau saya keluar saja ya dari room ini supaya sinyalnya lebih bagus. Semoga saja ini lebih cepat ya. Ini tampilannya akan seperti ini. Saya yakin jika di tempat jenengan itu, halo, suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Ya. Jika tempat Bapak Ibu sinyalnya lebih bagus akan lebih cepat. Ini saya tadi agak lama karena sinyal di sini memang tidak terlalu bagus. Sesudah kita ngopi dari email sementara tadi, kita ketikkan di ini pendaftaran ini. Sign up free, it's quick. Jika sinyalnya bagus itu kan cepat sekali dan tidak perlu membayar karena ini adalah akun gratis. Nah, sudah kita klikkan emailnya, kita klik sign up. Ya Bu, ini kalau mendaftar saya sarankan pakai laptop karena tampilannya lebih luas. Kalau pakai HP sebetulnya bisa, tapi gimana ya, karena HP tampilannya hanya segitu-gitu aja agak susah. Bisa juga membuat akun lewat HP. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita klik sign up akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita akan mengatur akun kita. Sudah kita atur karena ini sudah di Indonesia, bahasanya yang bisa dilakukan hanya bahasa Inggris. Kita tidak bisa memilih bahasa kita karena belum dimasukkan di Webex. Kita isikan first name. Nah, nama saya ini, kemudian last name. Kalau sudah diisi nama pertama dan nama kedua, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, jika namanya itu hanya berupa satu kata, bagaimana? Misalnya Bu Sulimah, misalnya bisa ditulis Sulimah bawahnya SPD atau Sulimah, atau ini Ibu Sulimah, itu bisa. Kalau namanya berupa satu kata. Yang penting ini semuanya harus diisi, nama depan dan nama belakang harus diisi. Kemudian setelah terisi kita klik continue. Kembali saya mengingatkan, ini adalah cara untuk membuat akun Webex yang free. Jadi ini gratis. Kalau jenengan sudah punya akun free, jenengan bisa membuat room atau seperti yang saya buka sekarang ini. Nah, roomnya sudah bisa dijadwalkan atau dischedulkan. Ini akun yang saya buat tadi sudah siap. Langkah selanjutnya yaitu saya masuk ke email yang tadi. Nah, ini berupa email sementara, saya harus refresh dulu. Supaya apa? Supaya inbox ini bisa kita lihat. Ini karena sinyalnya ini ya. Ya Bu. Nanti jika Bapak Ibu emailnya belum pernah didaftarkan ke akun Webex,
Bisa, jadi tidak harus memakai email sementara, bisa misalnya yang pakai Gmail, yang pakai Yahoo. Nanti setelah muncul seperti ini, langsung cek email masuk atau inbox. Ini masih proses, kita menunggu inboxnya dari Webex agar kita bisa mengaktifkan. Nanti kalau sudah dapat kiriman dari Webex, kita langsung mengatur password yang akan kita gunakan. Di sini passwordnya bukan password yang biasanya saya share ya, bukan 12345, itu adalah password room. Yang ini adalah kita nanti akan membuat password akun, jadi akun kita. Karena di sini memang sinyalnya nggak terlalu bagus. Ya, masih loading. Ya. Oh, masih kosong. Mbak Wahyu. Nggih, Bu. Suaranya habis hilang. Kenapa nggih? Atau nek sinyale angel ini kan sudah lebih dari 20 menit. Nggih. Kalau misalnya dilanjut ke sesi tanya jawab gimana? Oh, boleh, Bu. Boleh. Monggo. Ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi pemaparan dari Ibu Wahyu Widiati, walaupun belum semuanya. Karena saya kira kalau semuanya dipaparkan sekarang, malah ibu-ibu nanti bingung. Nah sekarang saya buka link pertanyaan, sesi pertanyaan. Untuk itu saya persilahkan kepada ibu bapak semuanya yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bu Wahyu tadi. Untuk itu kepada bapak dan ibu kami persilahkan, monggo menawi bisa bertanya. Pak Paino, monggo yang raise hand, silakan. Enggak Pak Paino. Ya, kami kan nggak pakai itu, nggak pakai alat kondo kuwi. Ternyata kok kalimat penjelasan ini terputus-putus sehingga dari kata ke kata kami kadang-kadang sulit merangkaikan. Itu kita harus bagaimana biar dari penjenengan, dari bahasa yang dengan sampaikan itu lancar dan kami bisa masih banyak kira-kira tadi yang dibicarakan ke apa arahnya mana gitu loh. Nah, jadi putus-putus intinya. Itu Pak Wahyu. Iya, Pak. Jadi sinyalku bos Ketinggalan sinyal kula, Pak. Ketinggalan sinyal kula. Dengan kamu loh, ini aku di koperasi loh ini. Nggih. Tapi aku cuman pakai HP ini. Nggih. Ketinggalan sinyal kula, Pak niki, Pak. Niki banyak yang putus-putus ngoten. Masalahnya kami tidak menafsirkan ngendikane panjenengan iki kok arek ini tahun. Itu putus-putus bener. Iya, memang putus-putus. Sementara kita nanti kalau ada solusi dikasih kita aja. Nggih, nggih. Ya itu tadi jawaban untuk Pak Paino bahwa tadi memang putus-putus. Saya sudah mengelekkan, yang mengingatkan kepada Mbak Wahyu, Pak sinyalmu elek, saya bilang gitu. Kalau ini suara saya tidak putus-putus gitu Pak? Ya itu lancar. Iya, walaupun tidak pakai adah kondot, kalau misalnya sinyalnya tidak pakai bagus. adah kondo, saya ketinggalan nggak pakai adah kondo, jadi ini ya cuma ya memang berisik betul. Oke, untuk penanya yang kedua, oke, ya makasih Pak Paino. Untuk ini dua penanya aja ya Mbak Wahyu. Nggih, monggo. Oke, Bapak Ibu, ini saya tambahkan lagi, siapa yang ingin bertanya, buat kasih dua penanya mawon. Kan sudah siang, saya juga mau pergi nih. Monggo sinten? Aku Bu.
Saya. Oke, monggo Saya. silakan. Kan namanya Mbak Upi. Ya, nama saya. Ini langsung Mbak Wahyu ya, ini bukan pertanyaan, tapi ini saya menunggu proses itu tadi setelah buka email. Itu nanti selanjutnya tak tunggu ya. Ini saya di depan laptop saya. Nggih. Nah, ini. Atau Tunggu ya. atau begini Bu Pi. Emailnya sudah ada saya. Ya. Sudah jenengan sudah emailnya sudah ada balasannya. Sudah. Ya, coba jenengan klik Bu. Jenengan klik dari Webex-nya. Yang inbox dari Webex. Lah ini sudah tak klik. Nggih. Nanti diarahkan untuk membuat password nggih, Bu. Iya, kreatif password. Ya. Jenengan buat passwordnya. Oh gitu. Nggih. Klik. Nggih. Nggih, Bu. Bebas ini. Bebas. Pas klik betul tak. Nggih, boleh. Sama dengan password email yang jenengan ya boleh. Oh gitu. Nggih. Terus nanti kalau sudah ini nggih. saya ketik toh. Nggih. Saya ketik. Nggih. Ya. Ya. Nggih, Bu. Terus kalau sudah saya ketik, Bawahnya masih diminta password lagi ya, Bu? Ada ngisinya dua Iya, nggih? konfirmasi Nggih. lagi. Nggih, sudah jenengan konfirmasi? ya. Kok enggak boleh? Ini password jangan berupa nama dari emailnya, Bu. Nggih. enggak bisa kok ternyata kok. Nggih, nggak bisa. Sudah. Nggih, sampun? Enggak bisa. Anu, Bu, tambahi angka, Bu. Sampingnya itu kan ada mas konten sama mas not konten. Itu semuanya harus centang. Jadi yang belum centang yang mana berarti itu kesalahan password di situ. Yang masih silang apa, Bu? Oh, sudah. Iya, sudah. Sudah semua. Nggih. Aku tulis 2 kali toh. Nggih, terus klik continue. Sudah. Klik continue. Oke. Ya, sudah. Tunggu dulu. Nggih. Jenengan akan diarah. Sudah save. Sudah. Save. Ini save. Nggih. Tegak kene. Nggih, mboten napa-napa. Langsung praktek. Terus masuk ke akun jenengan nggih niku punan? Sudah ini. Nggih. Sudah seperti ini. Seperti ini. Enggak kelihatan, Bu. Terus bagaimana? Itu bisa. Sudah masuk? Ya, jenengan sudah bisa menjadwalkan meeting, Bu. Ini sampai Profile picture. iya. Sudah bisa menjadwalkan meeting itu, Bu. Oh, gini. Kalau Iya. sudah tampilan ini bisa. Bentar. Oh. Coba, Bu, kameranya diarahkan ke kamera belakang mawon, Bu, supaya jelas. Aku ra iso ki. Piye iki nganone? Ini kan ada tampilan dengan klik terus tampilan pilih ke kamera yang belakang, Bu. Dan HP. Dan Gen HP. Nggak ada, oke. Oke. Begini Bapak Ibu saya. Oke. Udah terus aja. Nggih, Bu, nanti. Nggih, Bu, nggih, sami-sami. Semoga lancar nanti, nggih. Nanti dilanjut di belakang, Mbak. Itu tadi pertanyaan dari Bu Upi luar biasa, sudah dijawab, langsung praktek. Masih ada sedikit waktu karena jadwalnya kan nanti sampai setengah 11, ini setengah 11 kurang 2 menit, tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang satu lagi yang bertanya, dipersilahkan, monggo. Nggih, Kalau monggo. nggak ada berarti ditutup. Ini tadi sudah bisa membuat yang mas
ini tadi kan sudah bisa membuat akun. Untuk menjadwalkan meeting ini kita coba untuk Vicon berikutnya saja nggih. Insya Allah Iya. kan Rabu ke sana saya WFH, bisa insya Allah lancar, lebih lancar internetnya nanti. Ya. Berarti sampun ya, Mbak? Ya, monggo kalau sudah tidak ada pertanyaan. Ibu, masihkah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ini sesi penyampaian materi sampai dengan tanya jawab sudah kita laksanakan. Sesi yang terakhir adalah penyampaian kesimpulan dari Ibu Wahyu Widiati. Ya. Untuk itu kepada Ibu Wahyu, ya apa, Mbak? Itu, untuk Ibu Wahyu. Mas Rianto Mas Rianto raise hand niku mau bertanya nama mboten niku? Ya, monggo Pak Rianto. Ada Ya, pertanyaan mau bertanya, Mbak. Nggih, monggo Pak. Tanya. Oke, Ini monggo. caranya nampilkan fotonya semua gimana ini? Kok yang tampil Fotonya- cuma usul 5 dan buah ini? Begini Pak, Tampil semua seperti orang rapat. begini Pak, yang telat gara-gara nih. bisa kalau bisa tampil semua, kalau semuanya menampilkan videonya. Jadi ini yang menampilkan videonya hanya beberapa ini. Oh ya, coba ditampilkan semua gitu. Bapak Ibu bisa. Berarti ini bukan dari bukan dari panitianya ya. Bukan. Perorangan ya. Iya, kalau seperti jenengan tadi kan menampilkan video jenengan. Ini yang bisa nampil video adalah Bu Nini, Bu Upi, Bu Sulimah, Mas Rianto, Bu Monika Eni, terus Pak Saryo, terus ya. mana lagi ya? Nggak kelihatan. Hanya beberapa yang menampilkan Berarti video. webback ini juga bisa untuk rapat ya berarti ya? Bisa Pak. Nah, ini Sangat bisa. rapat loh, Pak. Oh iya, untuk presensinya sudah saya kirim di kolom chat nggih. Yang pakai HP klik titik 3 di bawah. Terus klik chat. Ya, untuk presensinya. Mohon untuk tidak lah Pak Paino kok double. Klik yang tulisan berwarna biru yang sudah saya kirim, terus jenengan isi isiannya, kemudian tanda tangan. Yang pakai laptop di sampingnya gambar mikrofon, ada gambar video, ada share screen, kemudian ada chat. Jenengan klik chat, ada chat dari saya untuk presensi hari ini. Jadi walaupun kegiatannya online, tetap kita harus menggunakan presensi. Mbak Sri sampai saat ini Bu Hendri belum masuk nggih? Kayaknya kesulitan untuk masuk kayak. Nggih. Belum ada. Absen. Nggih, sudah. Itu presentasi. Belum ada Bu Hendri, mungkin Nggih. beliaunya ada kepentingan juga tidak tahu. Nggih. Bu Hendri kayaknya WFH soalnya. Mungkin sinyalnya susah. Tanda tangan ini. Tanda tangan kalau pakai HP, jangan klik kotaknya dulu kalau pakai HP. Tapi kalau laptop bisa langsung. Nggih. Nanti saya Iya. bisa menampilkan siapa saja yang sudah. Bisa absen. Pun sakit? Apa nih sisa? Oh, Ya. absen Bu. Absen Bu. Iya, absen. Absen. Halo, Bang Rinto. Halo. Absen. Jane nek fotone tampil kabeh gayeng. Tapi Nggih. mau ki isone ra tampil mergone pas penyampaian materi nek kabeh pamer foto malah ngeramen-ngerameni ngono lho Mas Prianto. Nggih. Ibu, terima kasih. Monggo diujuk Bu.
ceritanya pun matang. Bagaimana ini sudah selesai pertanyaannya? Disimpulkan buatan Kak Wahyu. Nggih. Niku Bu Kanti absen presensinya dicat, Bu. Ada linknya Bu Kanti. Ini laptop saya malah hang ini. Bisa juga nanti ketika besok saya informasikan, besok kemungkinan ada Saron Wonogirin membahas mengenai BOS. Bapak Ibu bisa join besok di Saron Wonogirin. Pripun Bu Nini? Tanda tangannya Pak Saryo. Pakai laptop ya Pak Saryan jenengan? Aduh, laptop saya agak hang ini. Tanda tangan di wonten link di linknya Bu, tulisan di chat, jenengan cari chat skeng kula atau minta tolong Bu Sulima atau Bu Sri Supani untuk share ulang link pendaftaran. Niki laptop kula rada hang, ora iso diklik. Bentar. Aku agak pas absen. Nggih. Mesti hang ngene iki kepiye? Busak piye? Busak apa Bu? Busak tanda tangan di clear Bu. Bawahnya kotak ada tulisan clear. Oh alah. Dan sudah saya kirim lagi niku mong. Nggih. Itu sekarang. mboten apa-apa. Nggih, niku yang diklik tulisan yang berwarna biru nggih, pas yang berwarna birunya nanti jenengan akan diarahkan ke formulir dari Zoho. Berarti mungkin nanti selanjutnya karena sudah membuat akun, nanti untuk selanjutnya materinya kalau belum ada yang ngisi kita latihan untuk menjadwalkan meeting sama share link nggih. Atau mungkin Bapak Ibu ada lah monggo manut kula. Jika Bapak Ibu ada yang mau ngisi kegiatan KKG juga bisa. Nanti kita sebelum on air kita latihan dulu untuk share screen. Kalau belum ada ya kita pahami dulu untuk Webex-nya. Yeah. Latihan. Betul napa-napa Bu, semuanya kalau di awal-awal latihan memang seperti ini. Saya malah mohon maaf kalau terlalu cepat. Kaget aku. Monggo yang belum absen segera absen. Nanti untuk rekap presensinya insya Allah saya kirim ke masing-masing gugus, dan juga untuk K3S nya saya kirim ke Pak Painamawan nggih. Untuk rekap presensinya. Ayo tesik rapat. Dan niku kali Pak Saryo. Ini soalnya ini saya mau apa-apa lagi laptop saya hang, nggak bisa diklik. Oke, saya harapkan sudah menerapkan meeting sama murid-muridnya Mbak. sudah, tapi hanya sebagian Bu yang bisa join karena kendala perangkat mereka, ada yang tidak bisa untuk nambah aplikasi Webex. Kemudian saya arahkan karena kemarin beberapa kali saya harus mendampingi narsum dari kegiatan Saron. Saya mengarahkan murid-murid saya untuk uninstall Webex-nya, malahan saya alihkan untuk yang Microsoft Teams, jadi ikut pembelajarannya dari BPTIKP kemarin. Memang kendalanya kalau di desa untuk murid seperti ini Bu,
murid-muridnya kadang ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tapi kuotanya nggak ada yang punya HP tapi dibawa bapak atau ibunya atau kakaknya. Jadi banyak sekali kendala. Jadi sementara ini saya malah hanya pakai Microsoft Teams yang dipakai untuk si Japin dengan BPTIKP sama WA sementara. Alhamdulillah berjalan walaupun belum 100%. Iya Bu, memang kalau ini kendalanya sinyal Bu kalau online. Tapi daripada tidak mengadakan pertemuan sama sekali, saya kira ya lumayan untuk kegiatan seperti ini. Halo Pak Sukiran, alumni VCT. Kapan-kapan ngisi kegiatan Pak? Halo. Pak Sukiran ini juga sudah alumni VCT ini. Sudah bisa jadi presenter juga Pak Sukiran. Kalau sudah monggo. Nggih Pak, saya serahkan ke Bu Sulimah karena laptop saya hang, tidak bisa diklik. Oke, terima kasih Mbak Wahyu dan ibu-ibu semuanya serta bapak-bapak semuanya. Karena presenternya laptopnya hang, untuk itu acara pada pagi hari ini saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi, jadwalnya menyusul. Kemudian saya kira materi pada pagi hari ini luar biasa. Bagian sudah ada yang praktek, juga sudah pada absen. Nanti ini room ini masih dibuka oleh Mbak Wahyu sampai nanti malam mungkin. Tetapi saya yang pada pagi hari ini bertugas sebagai moderator, mungkin banyak sekali kekurangan, banyak sekali. Maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri. Namun demikian, bagaimanapun juga angkanya memang harus saya kembalikan kepada host. Untuk itu kepada Lili, waktu kami serahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulimah yang telah memandu kegiatan Vikon. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan memang tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi ketika kita ada kemauan, maka selalu ada jalan untuk setiap permasalahan. Seperti pada permasalahan COVID-19 ini, kita tetap bisa nanti bersua dengan anak-anak, bersua dengan Bapak Ibu guru yang lain, salah satunya dengan via daring seperti ini. Saya sebagai Sri Suparni yang berperan sebagai host di sini, mohon maaf ya, kalau selama bertugas ada kekurangan. Saya mohon maaf. Terus untuk tadi yang perlu saya pahamkan, ada peserta yang beberapa kali saya mute terus di on kan lagi, itu sebenarnya bukan bermasalah Ibu, itu hanya memang sengaja saya matikan supaya suasana ketika Vikon ini tenang Jadi nanti ketika ada kegiatan ini lagi, jadi memang sengaja untuk mikrofon itu semua dimatikan ketika presenter memberikan materi seperti itu. Mudah-mudahan jadi sebuah pemahaman untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.